إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita terus berusaha untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kita, dan juga dengan kita selalu berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan kemenangan dalam kehidupan di akhirat nanti, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba. Tentunya kita sebagai seorang muslim merasa senang, merasa bergembira dengan kedatangannya, mengingat banyaknya keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam bulan tersebut. Demikian pula keberkahan-keberkahannya. Kita ma'asyiral muslimin merasa senang dan gembira menyambut kedatangan Ramadan tersebut, karena sesungguhnya bulan Ramadan merupakan salah satu karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar untuk kita kaum muslimin. Karena itulah sepantasnya dengan karunia Allah dan rahmatnya yang besar ini kita semua bergembira, kita merasa senang dengannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus pada ayat ke-58. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaknya dengan itu mereka semua bergembira. Dan sesungguhnya karunia Allah dan rahmatnya itulah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan berupa kesenangan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu dengan sebab kegembiraan ini pula Nabi kita Muhammad SAW pernah berkhutbah di hadapan para sahabat beliau untuk mengabarkan berita gembira dengan kedatangan bulan Ramadan ini.
Sebenarnya disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Kata Rasulullah SAW, sungguh telah datang kepada kalian hai kaum muslimin bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah telah memfardukan, Allah telah mewajibkan kepada kalian puasanya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan Ramadan ini dibukakanlah, yaitu dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka jahanam. Wa tughlaqu fihi asyayatin, bahkan syaitan-syaitan pun dibelenggu juga di bulan ini. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Kata Rasulullah SAW berikutnya, "Man khurima khairaha faqad khurima." Maka barang siapa yang terhalangi dari mendapatkan kebaikan bulan Ramadan ini, sungguh dia termasuk orang-orang yang terhalangi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai bentuk kegembiraan kita dengan akan datangnya bulan Ramadan tahun ini, maka ada beberapa amalan yang mestinya kita lakukan dalam rangka untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan tersebut. Di antaranya apa, ma'asyiral muslimin? Yang pertama adalah hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan berjumpa serta masuki bulan Ramadan tahun ini. Dan juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan juga kemampuan bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan dan juga ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan tersebut. Mengapa demikian, ma'asyiral muslimin? Iya, dikarenakan sesungguhnya kita tidak tahu pasti apakah kita benar-benar bisa memasuki bulan Ramadan nanti dalam keadaan kita masih hidup, dalam keadaan kita masih sehat, dan bukan dalam keadaan sakit. Kenapa? Karena sungguhnya, ma'asyiral muslimin, setiap saat waktu itu terus berubah. Meskipun Ramadan tinggal berapa hari lagi, namun waktu itu terus berubah. Orang yang hidup bisa saja sewaktu-waktu akan mengalami kematian jika Allah Ta'ala menghendaki. Demikian pula orang yang sehat, segar bugar badannya, tiba-tiba saja bisa sakit yang berat jika Allah Ta'ala pun juga menghendakinya. Kenapa? Karena sungguhnya, ma'asyiral muslimin, semuanya itu kita berada di dalam kekuasaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir." Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian belum mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa saja peristiwa yang terjadi di langit maupun di bumi. Sesungguhnya itu semua terdapat dalam kitab, yaitu kitab catatan takdir yang namanya Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain pula Allah juga menyatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Allah Ta'ala menyatakan, tidak ada suatu apapun bencana yang menimpamu di muka bumi ini, dan juga tidak pula menimpa dirimu sendiri, melainkan itu semua telah tertulis dalam sebuah kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum kami Allah menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Artinya, ma'asyiral muslimin, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya yang Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui dan maha menentukan kehidupan dan kematian seseorang. Demikian pula tentang sehat ataupun sakit kita semuanya. Karena itu sebelum Ramadan tiba, yang kita tidak tahu apakah kita bisa sampai kepadanya, maka hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah, memohon supaya kita diberi kesempatan, diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kita bisa masuk ke Ramadan nanti dalam keadaan sehat walafiat, dan kita siap untuk menaikkan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Di samping itu, ma'asyiral muslimin,
hendaknya kita juga berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita semua, agar diberikan kemudahan dan semangat untuk beribadah dan beramal soleh di dalam bulan Ramadan nanti. Karena sesungguhnya tanpa hidayah dan juga tanpa taufik dari Allah Ta'ala, tidak mungkin seseorang bisa beramal soleh. Kenapa demikian? Karena sungguhnya kita melihat kenyataan di masyarakat kita, ma'asyiral muslimin, betapa banyaknya orang yang sehat dan kuat badannya, tapi justru mereka tidak berpuasa. Betapa banyaknya orang yang sehat dan kuat badannya, tetapi tidak sholat. Betapa banyaknya orang yang pandai membaca Al-Quran, tapi malas untuk membaca Al-Quran. Betapa banyaknya orang yang kaya raya dan berada, tetapi mereka pelit dan bakhil dalam bersedekah dan berinfak, dan seterusnya. Ini semua menunjukkan tanpa hidayah, tanpa taufik dari Allah Ta'ala, tidak mungkin kita bisa beramal saleh. Termasuk ibadah kita nanti di bulan Ramadan. Kalau bukan karena taufik dan hidayah Allah, tentu kita akan merasa berat, kita akan merasa sulit di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Siang harinya kita berpuasa, malam harinya kita akan melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih 11 rakaat yang mungkin bagi yang belum biasa, jarang melaksanakannya, akan terasa berat. Demikian pula ma'asyiral muslimin, kita akan bisa melakukan lagi, yaitu harus makan sahur pada saat orang tidur. Demikian pula ibadah-ibadah lain yang itu semua berat. Kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan berat dan sulit bagi kita untuk bisa melaksanakan semua itu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita perlu berdoa kepada Allah, memohon hidayah dan taufik darinya, agar kita selalu dimudahkan dalam melaksanakan amal-amal saleh. Karena itulah ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadis qudsi Nabi SAW bersabda bahasanya Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Allah Ta'ala menyatakan, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu tersesat kecuali orang yang telah aku berikan hidayah kepadanya. Karena itu mintalah kalian hidayah kepadaku. Nah, demikian pula dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengajarkan, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Rasulullah menyatakan, bersemangatlah kalian untuk meraih apa yang bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa mintalah kalian tolong kepada Allah, dan jangan kalian merasa lemah. Karena itu ma'asyiral muslimin, sudah sepantasnya menjelang Ramadan seperti ini kita terus berdoa, memohon kepada Allah, berharap kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan, agar kita bisa masuk ke Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga diberikan taufik untuk selalu siap dalam melaksanakan apa saja amal-amal saleh ibadah kepada Allah yang disyariatkan di dalamnya, sehingga kita bisa meraih kebaikannya. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kedua yang juga hendaknya kita lakukan adalah hendaknya kita benar-benar berniat dan bertekad dengan jujur dan bersungguh-sungguh dalam hati kita untuk memanfaatkan momen atau kesempatan emas di bulan Ramadan ini dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya apa? Ma'asyiral muslimin, bahwa orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, bertekad bulat dalam melaksanakan berbagai amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kepada Allah Ta'ala yang akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dan juga keselamatan di akhirat nanti. Di antaranya dengan dimudahkannya kita untuk melakukan berbagai amal ketaatan, berbagai amal saleh, lebih-lebih di bulan Ramadan nanti. Karena sungguhnya ma'asyiral muslimin, di dalam bulan Ramadan itu terdapat banyak sekian keutamaan. Di antaranya adalah Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang melakukan amal-amal saleh, lebih-lebih puasa Ramadan. Demikian pula Allah menyediakan ampunan yang sebesar-besar dan seluas-luasnya bagi siapa saja mereka yang mau mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah dalam hadis qudsi juga menyebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal-amal manusia itu adalah untuknya, ya, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu hanyalah untukku, karena itulah akulah yang akan membalasnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Mereka meninggalkan, yaitu makannya dan minumnya serta syahwatnya karena aku. Asyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya, kata Allah. Na'am wal hasanatu bi asri amsalihha. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan bahwa sungguhnya al hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipatnya sampai dengan 700 kali lipatnya dan seterusnya. Ini menunjukkan siapa saja yang mau bersungguh-sungguh beramal saleh di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, sungguh akan dilipat gandakan pahala. Demikian pula akan diampuni semua dosa-dosa bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, masih banyak yang lainnya insyaallah akan disebutkan pada khutbah yang berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam bulan Ramadan nanti itu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyediakan, yakni bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam berpuasa, demikian pula termasuk dalamnya salat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya, dan itu semua akan bisa menggugurkan dan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Nabi SAW menjanjikan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman, yakni mengimani kewajibannya, dan juga ikhtisab, mengharap pahala hanya kepada Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan dosa-dosanya di masa yang lalu. Demikian pula dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang bangun di malam-malam hari di bulan Ramadan untuk melaksanakan salat tahajud atau salat lail yang kita kenal dengan salat tarawih, karena iman, yaitu mengimani disunahkannya hal itu, dan juga ikhtisab, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, juga akan diampunkan dosa-dosanya yang masa lalu. Demikian pula ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang lain Rasulullah juga menjanjikan, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'a. Rasulullah menyatakan, barang siapa memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan masih banyak fadilah atau keutamaan yang lainnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, jadikan momen Ramadan nanti pada tahun ini yang insyaallah kita mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bisa masuk di dalamnya, kita bisa menjumpainya, maka jadikan kesempatan ini untuk kita bersungguh-sungguh kembali meningkatkan amal saleh kita, ibadah kita, yang boleh jadi ini adalah merupakan kesempatan terakhir kita yang belum tentu pada tahun-tahun berikutnya kita bisa menjumpainya. Dan itu sekali lagi, dua perkara yang disebutkan tadi, yakni kita berdoa kepada Allah, kemudian bersungguh-sungguh bertekad untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah di bulan ini. Maka mudah-mudahan insyaallah ini semua akan mendorong dan memacu kita untuk bersemangat di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan nanti insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara khutbah yang bisa disampaikan sebagai nasihat untuk diri kami dan hadirin sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين هدنا الله وإياكم أجمعين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله أقم الصلاة